Sahabat, national interest atau kepentingan nasional adalah motif paling kuat dalam hubungan internasional. Sebuah negara akan mengambil perjanjian internasional atau menghindarinya berdasarkan hitungan seberapa ia menguntungkan atau merugikan kepentingan nasional. Tapi zaman sudah berubah. Ini era ketika dunia semakin terkoneksi. Begitu banyak problem yang datang sekarang ini yang sudah melampaui otoritas negara nasional, sehingga isu global governance, satu kerjasama internasional yang jauh-jauh lebih kokoh, adalah sebuah keniscayaan untuk mengatasi masalah-masalah global yang datang. Ini pengantar untuk masuk ke dalam obrolan hati pena ke-64. Ini percakapan dari perkumpulan penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis yang sudah 64 minggu. Topiknya kali ini G20 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, karena tanggal 15 dan 16 G20 pertemuan pemimpin dunia dari 20 unit dunia berkumpul di Bali. Pembicaranya sahabat kita Muhammad Akbar. Peran saya di sini memperkaya diskusi untuk satu isu yang lebih fokus saja. Bagaimana potensi G20 ini dari G20 menuju global governance. Ini satu hal yang sangat strategis karena zaman sudah berubah. Saya mulai dulu dari slide ini. Ini peristiwa 12 Mei 1998, satu krisis ekonomi di Indonesia yang berujung pada kejatuhan rezim Soeharto. Ini peristiwa besar yang selalu kita ingat karena ia menjadi momen penting dalam pertumbuhan bangsa. Tak hanya krisis ekonomi kita alami, tapi serempak juga adalah krisis politik. Tapi tahun 98 itu kita lihat di sini, krisis ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, ia pun juga terjadi di berbagai negara Asia, terjadi juga di Meksiko, terjadi juga di Rusia. Jadi di tahun 96 hingga 97-98, krisis ekonomi ini terjadi di berbagai wilayah dunia dan dapat dikatakan ia mempengaruhi dunia sangat mendasar. Mengapa kita singgung ini? Karena inilah awal kelahiran G20. G20 yang sekarang ini bersidang di Bali, awalnya lahir di sini di tahun 1999 karena ia merespon krisis ekonomi. Ketika terjadi peristiwa besar di Indonesia, di Meksiko, di Rusia tahun itu, ujungnya adalah lahirnya sebuah institusi baru yang bernama G20. Memang tujuan G20 ini awalnya kerjasama global untuk isu ekonomi, krisis ekonomi seperti yang dialami tahun 97, 94, tapi kemudian isunya meluas untuk banyak hal lain seperti masalah kesehatan, masalah lingkungan hidup, dan apapun yang bersifat global. Lalu di mana hebatnya G20 ini? Mengapa ia penting? Mengapa kita perdalam isu ini? Karena G20 ini hebatnya, potensinya luar biasa. Ia luar biasa sebagai potensi. Pertama,
Karena negara-negara yang berkumpul di sini jika dipadu jadi satu, itu ia menguasai 80% ekonomi global. Bisa kita bayangkan hebatnya forum ini jika ia berkehendak, karena ia menguasai 80% dari ekonomi global. Kedua, ia juga menguasai 75% dari ekspor dunia. Bisa kita bayangkan pula apa yang terjadi jika negara-negara ini bergerak serempak, karena mereka menguasai 75% ekspor dunia. Dan negara-negara ini pun, walaupun hanya beberapa negara, terdiri dari 60% populasi dunia, karena negara-negara bergabung adalah negara-negara yang penduduknya paling besar di dunia. Ada China, India, Amerika, Indonesia, Rusia. Itulah 5 negara yang populasi terbesar di dunia. Tak heran jika negara-negara yang berkumpul, ia sudah menguasai 60% populasi dunia. Keempat yang membuat juga G20 ini luar biasa, karena ia beranggotakan ada 18 negara terbesar ekonomi dunia. Tidak hanya populasinya yang besar, tapi juga jika diukur dari kekuatan ekonominya, bahkan ranking pertama sampai ke 18 negara yang terkuat secara ekonomi berkumpul di sini. Dan juga kelima yang hebatnya lagi, walaupun ini menguasai majoriti ekonomi dunia, keanggotaan dari G20 ini sangat-sangatlah sedikit, hanya 19 negara saja plus Uni Eropa. Jadi para pendiri dari G20 ini sudah membuat desain sedemikian rupa, harus sedikit mungkin anggotanya, tapi sepowerful mungkin. Karena itu pilihan-pilihan negara yang menjadi anggota adalah negara-negara yang mempunyai satu power di dunia internasional. Keenam yang juga lebih hebat lagi, forum ini menampung berbagai rezim politik yang beragam. Ada yang datang dari rezim demokrasi liberal seperti Amerika dan Eropa. Ada juga dari negara komunis seperti Cina. Ada negara Islam seperti Arab Saudi. Dan juga ada yang disebut mixed regime seperti Rusia. Kenapa mixed regime? Karena ini tak lagi ya disebut negara komunisme, tapi juga bukan negara demokrasi seperti ukuran demokrasi barat, sehingga disebut saja ia mixed regime. Jadi kita lihat di sini beragam jenis rezim pun berkumpul dalam forum itu. Maka dengan sendirinya sebagai potensi, jika G20 ini berkehendak, ia dapat mengubah dunia. Jika ia bersepakat dan berkehendak, dunia mudah diubahnya karena mereka menguasai 80%, 75% dari perekonomian dunia. Namun justru disinilah ironinya. G20 justru dianggap organisasi yang lemah, bahkan seringkali juga disebut salah satu organisasi internasional yang paling lemah. Apakah gerangan sebabnya dari potensi yang begitu hebatnya, tapi dalam eksekusi ia justru dianggap menjadi salah satu forum internasional yang paling lemah? Ini sebabnya pertama, G20 ini tidak memiliki otoritas penuh sebagaimana United Nations. Tak bisa ia misalnya melakukan satu sanksi kepada anggota karena ia tidak dilengkapi oleh perangkat itu. Jadi itu yang pertama, bahwa otoritasnya, mandatnya tidak penuh sebagaimana United Nations. Kedua juga secara organisasi, G20 ini tak memiliki gedung, tak memiliki sekretariat yang permanen, juga tak memiliki staf yang permanen sebagaimana World Bank, karena leadership-nya hanya dirotasi saja dari negara anggota pertama ke negara anggota kedua, dan negara anggota itulah ketika dia memimpin
staf dan lain sebagainya ada pada negara itu, tapi tahun depan bergilir lagi. Akibat tak terjadi satu akumulasi dari kekuatan birokrasi yang permanen di sana, dan ini pun dianggap satu kelemahan. Ketiga juga, G20 tak menghimpun dana dan tak menyalurkan dana yang besar sebagaimana IMF dengan sendirinya tanpa satu alat pengaturan dana, bantuan dana seperti itu, kekuatan pemaksanya pun menjadi kecil. Dan ini akibat lainnya adalah G20 dikenang acap kali, ia kuat di wacana tapi lemah di realisasi. Tentu saja ia kuat di wacana karena berkumpul di sana para pemimpin dari negara-negara terbesar yang membawa para ahlinya, dengan sendirinya begitu banyak wacana yang bisa dinyatakan di sana, tapi ketika datang era eksekusi atas wacana itu, disitulah lemahnya, apalagi jika kesepakatan itu dianggap melukai atau merugikan negara-negara anggota. Nah, sekarang kita bicara mengenai G20 yang datang di Bali di tahun 2022 ini dengan topik yang begitu seksi, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Ini topik yang dipilih karena kali ini Indonesia lah yang menjadi tuan rumah, dan Jokowi sebagai Presiden Indonesia pun otomatis menjadi Presiden G20 yang digilir tadi. Tahun depan pun kembali beralih kepada negara anggota lain. 3 isu yang dibicarakan dalam pertemuan ini, Global Health Architecture, lalu Digital Transformation, dan Sustainable Energy Transition. Mengenai masalah kesehatan karena COVID hampir selesai, mengenai masalah Digital Transformation, dan juga mengenai energi yang terbarukan. 3 topik masa depan yang tiga-tiga sangat penting. Ditambah lagi memang G20 ini di tahun 2022 ia ada di momen sangat strategis. Ada 3 hal besar yang melatar belakanginya. Ini akhir dari pandemik COVID-19, dari pandemik beralih ke endemik. Dengan sendirinya sebuah negara bicara tentang bagaimana untuk recover, untuk bangkit kembali, tapi bangkit secara bersama-sama. Isu keduanya juga penting melatarnya. Terjadi juga perang Rusia dan Ukraina, di mana Rusia pun anggota dari G20, dan perang ini sendiri memberikan efek ekonomi yang juga panjang. Dan ketiga, bersamaan juga dengan bayangan resesi ekonomi dunia 2023. Ini 3 latar besar yang membuat G20 di Bali ini menjadi seksi. Nah, ini keuntungan kita sebagai tuan rumah untuk menjadi hosting, menjadi tuan rumah dari G20 ini. Banyak pertanyaan, apakah manfaatnya bagi Indonesia? Nah, ini manfaat langsung yang sangat praktis sekali, bahwa memang dengan menjadi tuan rumah dari G20 ini meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia. Begitu banyak delegasi yang datang, minimal dari 20 member kita, 20 negara, plus unit Eropa juga di sana. Ia juga menghidupkan sektor hospitality, perhotelan, pariwisata di Bali. Ia juga mendukung peningkatan konsumsi domestik. Begitu banyak sekali belanja yang dilakukan untuk ini, walaupun 2 hari pelaksanaannya, tapi pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dibuat untuk ini terjadi berbagai kota, menghabiskan begitu banyak dana, ikut memutar dinamika ekonomi. Dan D juga ia mengoptimalkan peran UMKM. Begitu banyak dilakukan kurasi terhadap berbagai karya-karya yang dibuat oleh para pengrajin Indonesia dari berbagai provinsi untuk ikut meramaikan event ini dengan membuat berbagai
benda-benda remembrance yang unik dari daerah masing-masing, dan juga ikut menghidupkan UMKM. Dan kelima, tentu saja meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Begitu banyak tenaga kerja yang dihidupkan kembali karena menyambut tamu-tamu agung dari banyak negara. Inilah keuntungan langsung yang kita dapatkan dari tuan rumah G20, dan juga kita lihat di sini akibatnya Bali pun, ekonomi Bali tumbuh positif. Ini data dari BPS, Juli sampai September 2022, Bali tumbuh 8%, padahal sebelumnya Bali minus karena COVID. Efek yang langsung dirasakan oleh Indonesia dan juga Bali. Sengaja saya sempilkan di sini sebuah film berjudul Ticket to Paradise. Ini aktor dari George Clooney dan Julia Roberts yang bermain film di saat yang bersamaan. Juga ini masih bermain di bioskop Indonesia. Betapa ini komedi romantik yang ditonton dunia, menjadikan Bali sebagai background dari drama ini. Berulang-ulang dikatakan di film ini bahwa Bali itu adalah paradise, begitu indahnya Bali, dan saya merasa ingin tinggal di sini, kata Julia Roberts, kata George Clooney, karena inilah surga dunia. Kita melihat di sini datangnya film Hollywood ini, Ticket to Paradise, juga bersama dengan G20 di Bali. Dua hal besar ini akan menghidupkan kembali sebagai satu pusat pariwisata. Sampai di sana kita senang karena efek dari G20 ini clear, jelas kepada Indonesia, kepada Bali. Namun kita berharap lebih dari G20. Karena kita melihat perkembangan baru dari dunia, dengan sendirinya potensi G20 yang begitu besar, jangan sampai ia hanya kuat di wacana, karena pada dasarnya kita membutuhkan global governance. Begitu banyak isu-isu sekarang ini yang tak lagi bisa ditangani oleh negara nasional, kita butuh global management, dan global management membutuhkan global government. Padahal ini era di mana tak hadir global government, padahal begitu banyak masalah-masalah yang hanya bisa diatasi secara global. Karena itulah kita berharap G20 ini diperkuat lagi secara organisasi sehingga ia lebih powerful. Banyak masalah dunia yang sekarang ini hanya bisa diselesaikan oleh world governance. Apa itu world governance? Itu bukanlah pemerintahan dunia yang kemudian membawahi pemerintahan nasional, tapi world governance ini lebih seperti kerjasama internasional, tapi yang jauh lebih kokoh, yang jauh lebih powerful. Kita beri contoh saja, betapa sekarang ini banyak sekali isu yang datang, yang orang bilang sudah cross national border, sudah melampaui batas-batas negara, tak bisa lagi diatasi oleh satu negara, sehingga kerjasama antar negara itu menjadi keniscayaan. Ini yang pertama, misalnya masalah pandemik. Betapa coronavirus ini sudah mendunia dari satu negara Cina dan masuk ke berbagai negara lainnya, dan tak bisa ini hanya diatasi oleh satu negara nasional saja. Kedua juga contohnya adalah pencemaran lingkungan hidup. Hutan yang terbakar misalnya di Kalimantan sini, suka tidak suka ia pun memberi efek kepada lingkungan dunia. Deforestation atau hutan yang semakin mengecil di Brazil juga mempengaruhi lingkungan hidup dunia. Karena memang isu-isu global ini juga sudah melampaui batas-batas negara. Ketiga juga pengungsi politik. Kita banyak sekali melihat kasus. Terakhir adalah di Suriah. Terjadi satu perang internal, perang sipil di sana. Tapi kita lihat apa efeknya. Pengungsinya dari negara itu berhamburan
ke berbagai negara tetangga, mulai dari Mesir, Irak, Jordan, Lebanon, Turki, hingga Eropa. Sehingga kita melihat juga di sini pergolakan satu negara bahkan tak bisa lagi hanya diisolasi di negara itu, ia berhamburan keluar itu melalui para refugi, para pengungsi yang juga mempengaruhi negara-negara lainnya. Keempat juga isu seperti cybercrime, kejahatan internet. Ini pun tak lagi bisa diatasi oleh sebuah negara nasional. Satu kejahatan internet di Indonesia misalnya, kadang-kadang pelakunya tidak di Indonesia, tapi pelakunya ada di negara lain. Jadi mustahil ia bisa diatasi oleh hanya negara nasional saja. Dan kelima, fenomena war trade, perang dagang misalnya yang sekarang ini hangat antara China dan United States, pun ini tak bisa hanya diatasi oleh negara nasional. Ini beberapa contoh saja yang sekarang ini makin sering kita lihat, menunjukkan zaman sudah berubah, betapa batas-batas negara nasional yang dulu begitu tegas kini semakin melebur, dan semakin kita tahu kita butuh satu global governance, kekuatan internasional yang bisa mengatasi isu-isu global. Karena itulah kita harapkan G20 di Bali ini, atau mungkin G20 berikutnya di negara lain, memperkuat G20 secara organisasi. Seperti tadi sudah disinggung, antara lain harus ada di sana itu gedung dan sekretariat tetap, harus ada juga di sana itu himpunan dana yang begitu banyaknya, himpunan sumber daya begitu banyak dari para anggota yang bisa diberdayakan, dan juga harus ada di sana kekuatan otoritas yang bisa memberikan sanksi. Sehingga dengan demikian G20 yang potensinya menguasai 80% ekonomi dunia, ia juga punya perangkat yang bisa mengeksekusi keputusannya lebih berwibawa dan lebih bisa mempengaruhi dunia menuju vision yang ditetapkan. Dan inilah yang menjadi topik kita kali ini, bahwa kita ingin G20 ini awal menuju global governance karena dunia semakin terkoneksi. Sahabat, kita beruntung sekarang ini bahwa G20 datang ke Indonesia, dan tentu saja kita tak hanya bicara apa keuntungan jangka pendek yang Indonesia bisa peroleh dari sini, namun sebuah vision, sebuah pandangan ke depan. Karena zaman sudah berubah, kita mengetahui juga diperlukan organisasi baru yang juga berubah, yang juga sesuai, dan yang paling mungkin mengeksekusi itu menjadi global governance adalah G20. Karena itu dari Bali kita harapkan datang satu gagasan yang jauh lebih mendasar yang membuat G20 ini jauh-jauh lebih powerful. Salam.